Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMPP Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang pembuatan media MS cair plus 5 ppm BAP. Acuan standar pengembangan video pembelajaran ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 99-Men-4-2008. Materi tentang pembuatan media MS cair plus 5 ppm BAP merupakan gabungan dua unit kompetensi, yaitu menyiapkan media dan mensterilkan media. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan teknik kultur jaringan tanaman tergantung kepada media yang digunakan. Salah satu media yang digunakan untuk perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah media MS atau Morasige Enskog. Menurut Gambok dan Siluk 1981, media MS merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena komposisi media MS yang dinilai lengkap sehingga sesuai untuk pertumbuhan tunas in vitro explant. Komponen media MS antara lain gula sebagai sumber karbon, stok hara makro dan mikro, vitamin, asam amino, zat pengatur tumbuh, agar-agar sebagai pemadat, dan aquadesteril sebagai pelarut. Bapak Ibu sekalian, media MS cair plus 5 ppm BAP adalah media yang perlu ditambahkan untuk induksi tunas pertama pada kultur jaringan pisang. Berbeda dengan media MS plus 5 ppm BAP atau media padat, karena bentuknya cair, maka media MS cair plus 5 ppm BAP ini tidak ditambahkan agar-agar dalam pembuatannya. Bapak Ibu sekalian, pada kultur jaringan, eksplan seringkali berubah warnanya menjadi coklat kehitaman, biasanya 7 hari setelah ditanam pada media. Fenomena ini dikenal dengan istilah browning atau pencoklatan. Pencoklatan ini terjadi karena adanya aktivitas enzim oksidase yang mengandung tembaga seperti polifenol oksidase dan tirosinase yang dilepaskan atau disintesis pada kondisi oksidatif ketika jaringan dilukai. Semua jaringan tumbuhan mengandung fenol dengan kadar yang berbeda
dan pada saat jaringan dilukai, senyawa fenol pada jaringan akan dilepaskan. Ini adalah reaksi pengubahan senyawa fenol menjadi melanin yang diaktifasi oleh enzim polifenol oksidase. Oksidasi senyawa fenol dapat meningkatkan enzim polifenol oksidase yang mengandung tembaga yang dapat mempercepat pengubahan fenol menjadi melanin yang memproduksi pigmen berwarna coklat. Menurut George dan Sherrington 1984, melanin adalah kuinon yang bersifat toksik, dapat menghambat pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian jaringan. Menurut George dan Sherrington 1984, browning banyak terjadi pada eksplan berkayu atau jaringan tua yang memiliki kadar fenol lebih tinggi daripada eksplan yang diambil dari jaringan tidak berkayu atau jaringan muda. Salah satu cara untuk menekan terjadinya browning pada eksplan bonggol pisang adalah dengan penambahan 2-5 ppm BAP pada media MS cair. Media MS cair plus 5 ppm BAP ini hanya disiapkan untuk kultur jaringan pisang saja, tidak untuk kultur jaringan tanaman lain. Konsentrasi 5 ppm BAP atau 5 mili dari stok BAP 1000 ppm biasanya ditambahkan pada pembuatan media MS cair untuk inisiasi eksplan pisang tanduk, barangan, Cavendish, Apuy, dan Goroho. Selama inisiasi tunas, media MS cair plus 5 ppm BAP ini akan diserap oleh jaringan eksplan pisang sehingga kejadian browning dapat dikendalikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat media MS cair plus 5 ppm BAP atau pengendali browning pada kultur jaringan pisang, ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain alat pelindung diri yaitu jas lab, masker, sarung tangan kain, dan alas kaki atau sendal jepit. Alat pelindung diri yang lainnya adalah lap atau serbet, berfungsi sebagai alat pelindung diri saat mengangkat media yang masih panas dari hot plate. Peralatan berikutnya, timbangan analitik cukup 2 desimal, fungsinya untuk menimbang bahan secara teliti. Gelas ukur 10 mili dan 1000 ml berfungsi untuk mengukur volume cairan atau larutan secara teliti. Erlenmeyer 1000 ml dan gelas piala 1000 ml fungsi keduanya sebagai wadah untuk memasak media. Pipet ukur 1 atau 10 ml dan filler, keduanya digunakan bersamaan untuk mengambil bahan dalam bentuk cairan dengan teliti. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil bahan berupa cairan pada saat pengukuran pH media. Cawan Petri fungsinya sebagai alas untuk menimbang bahan. Pinset fungsinya untuk membantu pengukuran pH media jika menggunakan kertas pH indikator. Hot plate atau penangas fungsinya sebagai alat untuk pemanas sekaligus pengaduk. Magnetic stirrer fungsinya sebagai alat untuk mengaduk larutan media. Botol semprot fungsinya untuk menambahkan aqueous steril pada saat peneraan larutan media.
Botol kultur pendek fungsinya sebagai wadah media syarat dari bahan tahan panas. Autoclave fungsinya untuk mensterilkan alat tahan panas dan bahan untuk keperluan kultur jaringan tanaman. Dan cerek ukur plastik berfungsi untuk membantu menuangkan media yang masih panas ke dalam botol kultur. Adapun komponen media MS cair plus 5 ppm BAP sebanyak 1 liter adalah 1 aqua steril 1000-1500 ml, 2 gula pasir 30 gram, 3 imio-inositol 0,1 gram, 4 stok makro 40 ml, 5 stok hara mikro 1 ml, 6 stok hara mikro 2 10 ml, 7 stok vitamin 10 ml, dan JPT BAP 5 ml. Jadi, bahan yang dibutuhkan untuk membuat media MS cair plus 5 ppm BAP adalah sebagai berikut. Bahan yang lainnya adalah kertas tisu steril berfungsi sebagai bahan untuk mengeringkan alat pengganti lap kain. Kertas label berfungsi untuk memberikan identitas media pada botol kultur. Pensil 2B fungsinya untuk menuliskan identitas media pada kertas label. Kertas timbang berfungsi sebagai alas untuk menimbang bahan. Kertas pH indikator berfungsi untuk mengukur pH media kultur. Dan plastik wrapping berfungsi untuk mensealer tutup botol berisi media yang sudah disteril autoclave. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah pembuatan media MS cair plus 5 ppm BAP sebanyak 1 liter. Nah, bagaimana cara membuat media MS cair plus 5 ppm BAP sebanyak 1 liter? Mari Bapak Ibu simak tayangan video berikut ini. Langkah pertama, sterilisasi Aquades sebanyak 1-1,5 liter dengan autoclave. Aquades steril akan digunakan sebagai pelarut komponen-komponen media. Timbang gula pasir 30 gram dan simpan dalam wadah. Timbang mio-inositol 0,1 gram dan simpan dalam wadah. Langkah berikutnya, larutkan gula pasir dalam 300-400 ml Aquades steril di atas hot plate tanpa dipanaskan. Dan biarkan larut dengan sempurna. Setelah gula pasir larut, masukkan mio-inositol dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan. Dan biarkan larut dengan sempurna. Pipet stok hara makro sebanyak 40 ml, lalu masukkan dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan.
Pipet larutan stok mikro 1 sebanyak 1 ml. Masukkan dan larutkan sampai larut dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet larutan stok mikro 2 10 ml. Masukkan dan larutkan dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet larutan stok vitamin 10 ml. Masukkan dan larutkan dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Pipet JPT-BAP sebanyak 5 ml. Masukkan dan larutkan di atas hot plate tanpa dipanaskan. Biarkan semua komponen larut dengan sempurna di atas hot plate tanpa dipanaskan. Setelah semua komponen larut dengan sempurna, tuangkan larutan media ke dalam gelas ukur 1000 ml untuk ditera. Lalu tambahkan aqua steril sampai tera mendekati 1000 ml untuk kepentingan pengukuran pH media. Tuangkan larutan media ke dalam gelas piala 1000 ml atau Erlenmeyer 1000 ml untuk pengukuran pH media. Letakkan larutan media di atas hot plate, tapi jangan dulu dipanaskan untuk dilakukan pengukuran pH media. Lakukan pengukuran pH media hingga mencapai 5,5 sampai 5,8 dengan kertas pH indikator. Jika pH-nya masih kurang dari 5,5, tambahkan NaOH1N beberapa tetes dan hasilnya dicatat. Atau jika pH-nya ternyata lebih besar dari 5,8, maka tambahkan HCl1N beberapa tetes dan hasilnya dicatat. Selanjutnya, ukur lagi pH-nya dengan kertas indikator pH yang baru. Dan jika pH-nya sudah sesuai, tuangkan kembali larutan media ke dalam gelas ukur 1000 ml untuk peneraan yang kedua. Lalu tambahkan aqua steril sampai tera mencapai 1000 ml. Selanjutnya, tuangkan kembali larutan media ke dalam Erlenmeyer 1000 ml untuk dipanaskan. Panaskan larutan media di atas hot plate dengan suhu 400 sampai 500 derajat Celcius. Setelah mendekati mendidih dan telah terbentuk pusaran pada media, media diangkat dan hot plate dimatikan. Siapkan botol kultur pendek steril, lalu media dituangkan dulu sebagian ke dalam carek ukur plastik. Tuangkan media ke dalam botol kultur pendek sebanyak 100 ml per botol kultur pendek. Lalu botol berisi media ditutup dengan rapat. Selanjutnya diberi label keterangan jenis media, tanggal pembuatan media, dan inisial nama yang membuat media dengan pensil 2B.
Botol kultur berisi media dimasukkan dan ditata dengan rapih dalam keranjang otoklaf untuk disterilisasi dengan otoklaf. Sebelumnya, cek kondisi Aquades di dalam otoklaf. Aquades harus menggenangi bagian saringan otoklaf. Selanjutnya, keranjang otoklaf dimasukkan ke dalam otoklaf. Langkah selanjutnya, tambahkan botol sampai mencapai 25 botol per keranjang. Otoklaf ditutup dengan rapat dan kencang. Lalu otoklaf diset suhunya 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI dan waktunya 30 menit. Selanjutnya otoklaf dinyalakan dalam posisi on. Setelah proses sterilisasi dengan otoklaf selesai dilakukan, tunggu sampai suhu dan tekanannya turun atau nol, baru otoklaf dibuka. Pada saat botol dan keranjang dikeluarkan dari otoklaf, gunakanlah APD. Bapak Ibu sekalian, setelah dikeluarkan dari otoklaf, tutup botol dikencangkan kembali lalu diseal dengan plastik wrapping untuk mencegah masuknya serangga ke dalam botol saat disimpan di ruang penyimpanan media. Selanjutnya, media dibawa ke ruang penyimpanan media. Media disimpan di ruang penyimpanan media tanpa AC dan minimal 3 hari setelah dingin, memadat dan tidak terkontaminasi, media sudah bisa digunakan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin penting dalam pembuatan media MS cair plus 5 ppm BAP yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, gunakan selalu APD pada saat bekerja atau praktek. Kedua, timbang bahan dengan tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Yang ketiga, pada saat memasak, komponen media dimasukkan satu persatu dan biarkan komponen yang satu larut dengan sempurna sebelum memasukkan komponen berikutnya. Yang keempat, setelah semua komponen larut dengan sempurna, lakukan peneraan ke 1 sampai mendekati tera untuk keperluan pengukuran pH media. Kelima, pengukuran pH media dilakukan setelah semua komponen larut dengan sempurna, setelah peneraan ke 1 dan sebelum media dipanaskan. Yang keenam, media dipanaskan setelah pengukuran pH media dan peneraan kedua. Ketujuh, media dipanaskan dengan suhu 400-500 derajat Celcius. Kedelapan, media diangkat pada saat hampir atau mendekati mendidih atau terlihat ada pusaran dan warna media menjadi jernih.
Kesembilan, volume media yang dimasukkan ke dalam wadah atau botol kultur pendek adalah 100 ml per botol kultur pendek. 10. Penulisan label sebaiknya dengan menggunakan pensil 2B. 11. Sterilkan media pada hari yang sama dengan menggunakan autoklaf elektrik pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI dan set 30 menit stabil. Ke-12, jika sterilisasi telah selesai, autoklaf baru dibuka jika suhu dan tekanannya turun atau 0. Ke-13, setelah botol berisi media telah dikeluarkan dari autoklaf, botol ditutup kencang dan disealer. Ke-14, simpan media di ruang penyimpanan media yang tidak ber-AC. Ke-15, amati media setiap hari dan media yang sudah dingin dan tidak terkontaminasi atau minimal pada hari ketiga setelah disimpan di ruang penyimpanan media, media bisa digunakan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pentingnya pembuatan media ME cair plus 5 ppm BAP, alat dan bahan yang harus disiapkan, langkah kerja pembuatan media ME cair plus 5 ppm BAP, dan poin-poin penting yang harus Bapak Ibu perhatikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.